Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wandi Galang Wicaksana dengan Saya Kepala. Sedomen. ya. Oke, Di Mas sini- Wandi. Ya. Mata kuliah akuntansi biaya. Akuntansi biaya. Sekarang di pertemuan kedua ini menjelaskan tentang apa? siklus Silahkan. akuntansi Oh, biaya. siklus akuntansi. Oke. Kan kita kemarin kan menjelaskan tentang konsep-konsep biaya Hmm. secara overview, secara umum. Oke. Nah, di sini kita langsung masuk ke siklus akuntansi Oke. biaya. Nah, untuk mempercepat waktu kita nah, ini. Siklus akuntansi biaya kan pasti kita kemarin kan telah mengetahui ada perbedaan antara siklus jasa, dagang dan manufaktur. Oke. Nah, kita bisa lihat siklus usaha jasa itu simpel. Di mana kita itu hanya memperhitungkan persiapan pemberian jasa saja dan perhitungan harga pokok jasa. Perhitungan Kita memberikan harga pokok jasanya ya. jasanya saja. Oke. Nah, ketika kita untuk membicarakan tentang siklus usaha dagang itu kita membeli, terus kita menghitung HPP beli, Harga belinya ya. harga belinya, terus penyajian laporan barang dijual. Oke. Kalau Yang manufaktur terakhirnya adalah ketika kita itu kan kemarin kita berhubungannya dengan bahan baku, Ya. tenaga kerja dan overhead itu pasti hubungannya dengan Oke. manufaktur seperti itu. Jadi penentuan HP bahan baku yang dipakai. bahan- Jadi gini, ini kadang kita perlu mengulangi lagi Ya, bahwa siap. usaha itu ada jasa, Jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, Bedanya kalau jasa jelas ya. nah, Kalau dagang itu ibarat kata kita membeli hanya membeli barang, barang yang sudah jadi. Misalkan saya toko HP nih, saya beli barang HP. Terus tak jual lagi, jual lagi. tanpa saya produksi HP ini. itu Kalau namanya manufaktur itu kita produksi jarang dari bahan baku. bahan baku, jadi sampai kita barang ya, jadi, jadi kita gitu. beli bahan baku, kita produksi, jadi barang Jadi, produk produk jadi, jadi. nah itu baru dijual. Makanya akan berbeda cara siklus akuntansi biayanya. Kalau usaha dagang kan pencatatan pembelian yang mau HP ini yang mau tak beli, terus kemudian HPP barang belinya ini berapa, tak jual Ya. berapa kan, Ya. penyajian laporan barang yang dijual, tak jual berapa. Kalau yang siklus usaha manufaktur, otomatis kita menghitung bahan bakunya, tenaga ya, kerjanya, tenaga kerjanya, gitu-gitu kan, dan overhead. Bedanya di situ. Jadi kok paling kompleks sebetulnya manufaktur ya. manufaktur. Nah, Oke. makanya di sini saya akan membahas mengenai manufaktur dulu. Oke. Tapi kalau misalkan besok ingin menanyakan tentang jasa atau dagang, bisa ditanyakan langsung pas posisi kita temu di offline seperti itu. Karena memang yang paling sulit manufaktur. Nah, manufaktur. jadi kita yang sulit dulu. Oke, gitu. kemudian. Nah, ini lanjutnya. Nah, kita akan membahas ini. Nah, Oke. siklus produksinya ini dari Mulyadi, buku Mulyadi itu Oke. ada pembuatan produk, kita membeli bahan baku, pengolahan baku menjadi produk jadi, dan penyimpanan produk jadi ke gudang. Jadi ada tiga bagian yang kita dari manufaktur ada Ya, karena memang kalau kita usaha manufaktur otomatis kan sebetulnya kita beli bahan baku dulu nih. beli Nah, bahan baku ini kan kita perlu mengelola kan ya, mengelola biaya dan sebagainya. Setelah kita beli bahan bakunya, terus kita olah jadi produk jadi. produk jadi. Nah, produk jadi kan nggak begitu aja langsung dijual kan, tapi enggak. kita simpan di Disimpan gudang dulu, jadi stok. Itu makanya di persediaan. ya, makanya ada 3 ini ya, siklus pembuatan produk ini kita harus perhatikan. Kita beli bahan baku, terus kita pengolahan, olah, terus kita simpannya dulu, itu baru sebelum dijual. Ya, gitu. benar. Oke. Jadi akuntansi dari ini secara singkat seperti ini bagiannya. Oke. Nah, terus akuntansi biaya dalam manufaktur itu bertujuan untuk menyajikan informasi harga pokok produksi. Kita memproduksi persatuan produk jadi yang diserahkan ke bagian gudang. Nah, bagian yang memproduksi adalah bagian produksinya sendiri. Nah, bagian untuk yang membeli berarti bagian membeli kalau misalkan di divisi pembelian. Kalau di perusahaan manufaktur. Jadi maksudnya gimana nih? Akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur bertujuan untuk menyajikan informasi harga pokok produksi persatuan produk jadi yang diserahkan ke bagian gudang. Nah, ini yang melakukan ini adalah bagian produksi. Bagian produksi. Jadi nanti ada 3. Nanti dijelaskan. Oh, nanti dijelaskan ya. Oke. Nah, untuk rekeningnya yang kita itu kan kita butuh namanya rekening buku besar. Nah, ini kita tuh saling berkaitan dengan buku besar yang digunakan untuk menampung biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi. Nah, apa saja yang kita rekeningnya? Yaitu pertama barang dalam proses, persediaan bahan baku, gaji dan upah tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan persediaan produk jadi. Gitu.
Rekening yang dimaksud adalah rekening yang buku besar ya, yang berarti buku besar ya. Iya, buku besar. Jadi pos-pos yang harus kita hitung barang dalam proses itu ada berapa nantinya gitu ya. Persediaan bahan buku kita lagi ada berapa, terus gaji dan upahnya berapa gitu ya. Itu rekeningnya nanti kita ini ada 5 ini. Pertama barang dalam proses, persediaan bahan baku, gaji dan upah, biaya overhead pabrik dan persediaan produk jadi. Lanjut. Nah, ini nanti alurnya kayak gini, arus biayanya. Ketika ada kita beli proses sampai kepada penentuan HPP. Tapi bentar dulu nih, BB ini apa artinya? BB itu bahan baku. Bahan baku. TKL tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ya. BOP biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik ya. Jadi kan ketika kita menghitung kan pasti 3 itu dihitung sampai kepada barang dalam proses. Produk terus dalam proses produk jadi dan HPP sampai pada produk itu siap untuk dijual tapi masih di dalam gudang. Harus biayanya seperti ini. Masih pokoknya sampai di gudang ya, belum sampai ke divisi penjualan ya. Belum. Nah, itu kayak gini nanti arusnya. Tapi nanti kita akan membahas mengenai satu kasus kayak itu. Ini kita dengarkan dulu terus nanti mungkin lebih jelas ketika terjun di kasus ya. Kemudian. Nah, di sini metode harga pokok itu ada 3 sebenarnya. Ada pesanan dan proses itu termasuk pada metode harga pokok tradisional. Dan untuk aktivitas dikenal dengan metode ABC yaitu activity based costing. Nah, itu termasuk sebagai metode kontemporer atau modern seperti itu. Sebetulnya untuk menghitung harga pokok itu ada 2. Tradisional atau kontemporer. Nah, kalau yang metode penghitungan harga pokok yang tradisional itu yang berdasarkan pesanan. Pesanan. Contohnya kayak kita catering itu. Pesanan baru kita bikin ya. Kita bikin kan kalau ketika ada pesanan. Kalau nggak ada pesanan kita nggak bikin, nggak memproduksi. Jadi produksinya itu secara terputus-putus. Hanya saja ketika ada pesanan baru kita produksi. Itu metode harga pokok yang tradisional. Yang kontemporer itu ini kan ketika kita itu masuk ke manufaktur, misalkan kita memproduksi suatu mobil. Kan komponennya banyak sekali nih. Dari ban, bodi sampai pada mesin dan yang lainnya kan komponennya banyak banget itu kan. Jadi divisi yang berkaitan itu banyak. Tidak hanya kan kalau kita cuma catering saja kan kita hanya berapa individual saja ya. Tapi kalau kita melibatkan activity based costing ini kontemporer, kita banyak divisi yang terkait. Nah, ini karena nanti yang kita lihat itu overhead pabrik. Gimana biaya listriknya, terusan banyak komponen yang terlibat lah ya. Itu masuk ke kontemporer. Nanti kita ini akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Karena kita di sini itu nanti ke yang agak yang mudah dulu gitu. Intinya pokoknya metode harga pokok ada 2 gitu ya. Terus yang kemudian metode harga pokok pesanan, job order costing itu gimana? Job order costing yang tadi ya berdasarkan pesanan. Terus yang kemudian harga pokok proses itu produksi berdasarkan pengumpulan biaya produksi dalam satu periode tertentu dibagi dengan jumlah. Jadi dia itu produksinya massal, kayak konveksi itu massal. Bisa pesanan, bisa massal kan kalau misal konveksi itu tergantung dengan tergantung dengan pemiliknya, manajemennya itu bagaimana ketika kan nanti kita perhitungannya juga lingkungan juga kan, terus nanti ada juga pangsa pasar, nanti kita pakainya harga pokok proses, tapi lebih kompleks lagi itu harga pokok aktivitas karena di situ mempertimbangkan variasi produk kayak kita kayak Wings itu kan banyak banget produksinya. Wings itu apa ya? Kayak itu loh produk misalkan sabun colek itu ya. Itu kan banyak banget itu kan produksinya. Karena banyak mahasiswa kita mungkin ya nggak tahu Wings mungkin. Jadi produksinya itu variasinya banyak banget sabun itu. Nah, jadi gini, metode harga pokok kan ada tradisional berdasarkan pesanan. Kalau berdasarkan aktivitas yang kontemporer. Nah, metode penghitungannya harga pokok pesanan. Jadi ada harga pokok pesanan harus dihitung. Harga pokok proses juga dihitung karena harga pokok pesanan berarti kan berdasarkan pesanan. Kalau harga pokok proses berdasarkan per unitnya berapa kan produksinya massal, terus akhirnya per unitnya berapa. Nah, kalau untuk karena banyak variabel yang terlibat tergantung aktivitasnya itu
ada overhead, ada aliran alokasi biaya, wah itu masuk ke harga pokok aktivitasnya. Ini nice to know dulu, nanti dibahas lebih dalam ya. Siap. Pokoknya ada harga pokok berdasarkan pesanan, ada harga pokok berdasarkan proses dan harga pokok terhadap aktivitasnya. Itu pokoknya ada 3 ini dulu. Nah, nanti akan dijelaskan lebih dalam gitu kan. Oke, kemudian nah, kita akan membahas mengenai pertama harga pokok pesanan. Ini penjelasannya. Oke, kemudian. Nah, ketika kita awalnya kan menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Selanjutnya mempertimbangkan penerimaan dan penolakan pesanan. Kita itu berhak menerima atau menolak. Ketika kita kan pasti kalau misalnya catering kan tenggat waktu, deadline. Kalau misalkan terlalu lampau banyak, otomatis ya bisa sih catering itu menerima. Kalau kita bisa menambah tenaga kerjanya, ya kan. Bisa ditolak ketika kita itu ya punyanya tenaganya segini tapi deadline-nya segini gitu. Nah, itu bisa pertimbangan untuk penerimaan dan penolakan pesanan tergantung pada jumlah tenaga kerjanya yang kita miliki. Selanjutnya memantau harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Nah, ini ya berhubungan dengan kita itu nanti menentukan ya HPP-nya itu. Kita tuh menentukan kita akan jual ke misalkan satu kotak aja nih. Kita kan pasti dari bahan bakunya kita masak itu kan pembelinya nggak tahu. Nah, itu kita nantinya dari satu kotak itu tuh nanti kita hitung berapa pembebanannya, produksinya berapa, jualnya kita berapa kan kita pengen untung kan. Nah, intinya itu. Kalau kita usaha catering atau usaha yang berhubungan dengan begitu ada pemesanan baru kita produksi ya kan sesuai pemesanan. Nah, bagaimana sih cara menghitung harga pokoknya kan pokoknya. Gitu kan. Gitu. Nah, ini dijelaskan di metode harga pokok pesanan. Nah, di sini ada terus selanjutnya menghitung laba karena kan ada selisih kan. Selanjutnya menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Contohnya ini. Nah, ini ada rekening lagi, ada rekening di sini ada rekening kontrol dan rekening pembantu. Tapi ini tidak berkaitan dengan sebelumnya ya metode harga pokok pesanan. Enggak ya? Ini berhubungan. Ini berhubungan ya. Oke. Kemudian jadi dalam menentukan menentukan harga pokok pesanan, kemudian itu kita butuh dokumennya ini. Dokumen sumbernya itu berarti kan pesanan. Kita pesan dapat dokumennya nih. Kita perlu produksi berapa catering. Nah, itu masuk ke dokumen sumber. Nah. Jadi pesanan itu ya, Bu, saya mesan 1000 kotak, 1000 nasi. Nah, itu dokumen sumber. Terus kita kan beli bahan. Nah, itu beli bahan kan otomatis dapat nota kan itu. Nah, itu termasuk dokumen sumber. Oh, kita beli bahan juga dokumen sumber ya. Dokumen sumber. Terus kita jurnal. Terus jurnalnya itu langsung masuk ke buku besar. Kita itu sebagai kontrolnya. Nanti itu kan hubungannya pada perhitungan HPP-nya. Dan pembantu ini berhubungan dengan untuk alatnya, kertas kerjanya gitu. Kertas kerja untuk perhitungan persediaan dan itu rekening kontrol ada persediaan bahan baku, persediaan barang penolong. Nah, nanti itu menggunakan kartu persediaan. Pokoknya yang berhubungan dengan persediaan bahan baku atau barang itu berhubungan dengan kartu persediaan. Nanti ada yang namanya kita akan belajar mengenai metode FIFO-LIFO, persediaan FIFO-LIFO. Tapi saya di sini pokoknya intinya ada rekening kontrol sama rekening pembantu. Rekening kontrol itu buku besar ya. Jadi persediaan bahan baku. Jadi total biaya-biaya yang kita keluarkan itu kita masuk ke rekening kontrolnya. Tapi kalau rekening pembantu ini itu sebagai pencatatannya. Pencatatannya. Nah, kartu bentuknya. Kartu bentuknya. Gitu. Kalau ya ini kita telan dulu ya. Nanti mungkin penjelasannya akan ada di slide berikutnya. Intinya bahwa ada rekening kontrol dan rekening pembantu. Rekening kontrol itu persediaan bahan baku dan sebagainya. Kemudian rekening pembantu itu kartu. Kalau rekening kontrol itu tentang biaya-biaya yang akan keluar ya, gampangnya gitu ya. Mencatat biaya produksinya itu. Biaya produksinya ya, mencatat. Oke, mungkin sampai di sini dulu kita lanjutkan di sesi kedua, pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.